Di tengah gemuruh peperangan dan tahta yang berjatuhan, berdirilah seorang pemimpin yang mengukir namanya dalam sejarah. Namanya adalah Alexander, dikenal oleh dunia sebagai Alexander Agung. Di sini kita akan membahas dari awal lahir sampai penyebab kematiannya. Mari kita mulai. Alexander Agung lahir pada 20 Juli tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ayahnya, Raja Philip II, adalah seorang penguasa yang kuat, dan ibunya, Olympias, adalah seorang putri dari Epirus. Alexander dididik oleh banyak guru terkenal, termasuk Aristoteles yang mengajarkan filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni perang kepadanya. Setelah pembunuhan ayahnya pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia pada usia 20 tahun. Dia segera menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin dengan menumpas pemberontakan di Yunani dan mengkonsolidasikan kekuasaannya di seluruh wilayah Makedonia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memulai kampanye militernya melawan Kekaisaran Persia. Dia menyeberangi Hellespont, sekarang Dardanelles, dan memimpin pasukannya dalam pertempuran Granicus, di mana dia meraih kemenangan pertama yang menentukan. Pada tahun berikutnya, Alexander mengalahkan tentara Persia yang lebih besar dalam pertempuran Issus. Setelah kemenangan di Issus, Alexander melanjutkan kampanye militernya ke Mesir. Dia disambut sebagai pembebas dan dinobatkan sebagai Firaun. Selama di Mesir, Alexander mendirikan kota Alexandria yang kemudian menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander bertemu dengan Darius III dari Persia dalam pertempuran Gaugamela. Meskipun kalah jumlah, Alexander berhasil mengalahkan tentara Persia dan memastikan runtuhnya Kekaisaran Persia. Darius melarikan diri tetapi kemudian dibunuh oleh salah satu dari tentaranya sendiri. Alexander melanjutkan penaklukannya ke Asia Tengah, menundukkan Baktria dan Sogdiana. Pada tahun 326 sebelum Masehi, dia menyeberangi Sungai Indus dan menghadapi Raja Porus dalam pertempuran Hydaspes. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, Alexander menang dan mengagumi keberanian Porus, kemudian menjadikannya sekutu. Setelah mencapai Sungai Beas di India, pasukan Alexander menolak untuk melanjutkan lebih jauh. Dia memutuskan untuk kembali ke Babylon, di mana dia mulai merencanakan ekspansi lebih lanjut dan reformasi administrasi di seluruh kekaisarannya. Namun, kesehatannya mulai menurun. Kematian Alexander Agung terjadi pada 10 atau 11 Juni tahun 323 sebelum Masehi di Istana Nebukadnezar II di Babylon saat usianya baru 32 tahun. Penyebab pasti kematiannya masih menjadi misteri hingga hari ini, namun ada beberapa teori yang diusulkan. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Alexander mulai mengalami gejala demam tinggi yang semakin parah seiring waktu. Kondisinya terus memburuk hingga ia tidak mampu berbicara dan bergerak. Ada beberapa teori penyebab kematian Alexander. Yang pertama karena keracunan. Salah satu teori populer adalah bahwa Alexander diracun oleh musuh politiknya atau oleh para jenderalnya yang tidak puas. Namun, teori ini diragukan oleh banyak sejarawan karena gejalanya berlangsung terlalu lama untuk keracunan akut. Yang kedua karena penyakit alami. Teori lain menyebutkan bahwa Alexander meninggal karena penyakit alami. Beberapa penyakit yang diduga adalah malaria, tipus, atau infeksi saluran pernapasan. Ada juga spekulasi tentang pankreatitis akut atau gangguan autoimun, seperti sindrom Guillain-Barré. Yang ketiga karena keracunan alkohol. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa konsumsi alkohol yang berlebihan mungkin telah memperburuk kondisi kesehatannya dan mempercepat kematiannya. Pada malam terakhirnya, Alexander menghabiskan waktu bersama para jenderalnya. Ketika ia meninggal, para jenderalnya dan tentaranya dilanda kebingungan dan ketidakpastian. Kematian Alexander tanpa pewaris yang jelas menyebabkan perebutan kekuasaan di antara para jenderalnya, yang kemudian memecah kekaisaran yang luas menjadi beberapa kerajaan yang dikenal sebagai Diadochi. Kematian Alexander Agung menandai akhir dari ekspansi besar-besaran dan awal dari periode Helenistik, di mana pengaruh budaya Yunani menyebar luas di wilayah yang sebelumnya ditaklukkannya. Warisan Alexander Agung sangat besar. Dia tidak hanya menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, tetapi juga menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya, yang dikenal sebagai Helenisasi. Kota Alexandria di Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Alexander juga dikenal sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa, dengan strategi militer yang masih dipelajari hingga hari ini.
Alexander Agung adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Keberaniannya, kecerdasan militernya, dan visinya untuk menyatukan dunia di bawah satu kekaisaran membuatnya dikenang sebagai penakluk legendaris. Meskipun hidupnya singkat, dampaknya pada sejarah manusia sangatlah besar dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.